Die Mannschaft Jerman tersisi secara menyakitkan di kancah Nations League setelah dihajar habis oleh tim matador Spanyol. Apakah ini pertanda bahwa sang arsitek Joachim Löw harus dipecat atau dia keluar? Der Panzer Jerman untuk yang kedua kali di kancah Nations League ya, di Eropa mereka tersisi dan tidak mampu untuk maju ke babak semifinal di Nations League. Musim yang lalu mereka juga digagalkan oleh Belanda dan musim ini mereka digagalkan oleh Spanyol. Bahkan mestinya mereka turun ke kasta kedua pada musim ini, tapi diselamatkan ada privilege khusus di mana UEFA bisa menambah satu jatah. Dari masing-masing grup ada 3, tapi jadi 4 masing-masing grup, sehingga selamatlah Jerman setelah musim lalu babak belur, dan sekarang juga mereka bahkan tidak mampu untuk mencetak 1 gol pun saat pertandingan menentukan melawan Spanyol ya, di mana Jerman hanya bisa membutuhkan imbang sebenarnya untuk bisa lolos. Tapi karena Spanyol harus menang dan bermain di kandang mereka, Spanyol bermain luar biasa dan membuat Jerman sama sekali tidak berkutik. Menurut saya pertandingan melawan Spanyol adalah pertandingan terburuk yang pernah saya saksikan ketika mengikuti perjalanan tim Jerman ini sejak tahun 88 ketika mereka menjadi tuan rumah di Euro dan gagal di semifinal melawan Belanda saat itu, di mana masih diperkuat oleh Ruud Gullit, Marco van Basten, dan ada Ronald Koeman dan Frank Rijkaard. Mereka kalah 2-1 di semifinal saat itu. Dan Belanda bisa menjadi juara di Jerman. Kemudian 2 tahun kemudian mereka masuk ke final tapi kalah dari Denmark di final Piala Eropa ya di Swedia. Sampai sebelumnya mereka bisa menjadi juara pada 96 di Inggris untuk bisa mengukir prestasi terbaik ya. Dan tidak, saat ini Jerman sudah 3 kali menjadi juara di Eropa. Tapi ekspektasi yang begitu tinggi pada musim ini itu tidak mampu diwujudkan oleh Joachim Löw. Setelah 6 tahun lalu di Brazil, bagaimana Jerman tampil sebagai juara dunia untuk yang keempat kalinya di bawah Joachim Löw, tetapi mereka hancur lebur ketika ikut di Rusia, Piala Dunia di Rusia, dan tidak lolos untuk pertama kali dalam sejarah mereka sejak mereka juara dunia pada tahun 54 ya, di Swiss saat itu mengalahkan Hongaria. Dan kesempatan bagi Jerman untuk bisa membenahi Löw, untuk bisa membenahi tim ini setelah pasca hancur-hancuran di Piala Dunia, di mana mereka tidak lolos grup, bahkan menjadi juru kunci Korea yang ada di atas, karena Korea bisa mengalahkan mereka 2-0. Mereka juga kalah dari Meksiko 1-0. Ya, padahal setahun sebelumnya di Piala Konfederasi Jerman tampil sebagai juara dan di semifinal mengalahkan Meksiko 4-1 dengan pasukan muda. Tetapi kemudian akhirnya di putaran final Piala Dunia mereka kalah. Nah, sekarang ya, ketika pemain-pemain muda yang ditampilkan oleh Löw ini diharapkan untuk bisa membawa perubahan, ternyata memang susah. Bahwa 2 musim terakhir di Nations League mereka tidak berdaya sama sekali, dan pasti yang bertanggung jawab adalah Löw. Jerman akan menghadapi Piala Eropa Euro tahun depan, di mana ada 12 kota, salah satunya Munchen menjadi tuan rumah, dan beruntung memang Jerman akan bermain di Allianz Arena, tetapi mereka berada di grup F, grup yang sangat sulit. Bahkan saya ragu melihat tim ini kalau bermain seperti kemarin, hancur-hancuran, berantakan sekali. Itu tidak akan mungkin mereka bisa mengalahkan Prancis, mengalahkan Portugal, bahkan bisa mengalahkan Hongaria. Jadi ini yang membuat saya pikir posisi dari Löw sendiri di ujung tanduk. Kalau saya sejak 2018 kemarin dia mundurlah. Sudah cukup ya ketika dia menangani tim ini, memberikan gelar juara dunia, kemudian Piala Konfederasi untuk pertama kalinya. Tidak ada pelatih Jerman yang mampu melakukan itu kecuali Joachim Löw. Tapi setelah mereka gagal total di 2018, mestinya dia mundur secara elegan. Tetapi dia masih bertahan dan bahkan kontraknya akan habis di Euro. Nah, apakah setelah mereka gagal kali ini dia akan bertahan sampai di Euro tahun depan? Ini juga tergantung dari DFB. Apakah DFB akan memecat dia dengan kegagalan ini? Tapi pernyataan dari manajer Oliver Bierhoff bahwa posisi dari Löw aman-aman saja ya di Jerman. Jadi berarti dia akan bertahan sampai
pada bulan Juni-Juli, ya, di mana ketika kejuaraan Eropa atau Euro berlangsung, ini akan aman. Ada 4 pelatih, saya pikir kalau dia mundur saat ini secara gentle ketika kalah dari Spanyol 6-0 kemarin, pasti ini akan mendapat suatu hal yang bagus, dipuji bahwa memang dia menyerah, bertanggung jawab terhadap kemunduran sepak bola Jerman di tangan dia, dan pasti akan diterima, ya. Kandidat ada 4 pelatih menurut saya yang akan masuk, mungkin saja, walaupun ini sulit, ya. Hansi Flick, Jurgen Klopp, Nagelsmann, ya, dan juga Thomas Tuchel, ya. Cuma apakah ini akan diberikan oleh Munchen, oleh Liverpool, oleh Leipzig, dan juga oleh PSG, karena ini pelatih-pelatih yang sekarang sedang dalam tanda kutip berbulan madu dengan klub-klub mereka. Ya, tergantung dari bagaimana posisi mereka mampu untuk bisa mau menangani tim nasional Jerman yang sedang terpuruk. Memang Jerman ini jatuh bangun, banyak kali mereka pasang surut. Tetapi kali ini memang harus diakui bahwa Low sudah terlalu panjang, sudah terlalu jauh, 14 tahun. Namun saya tetap masih respect terhadap Low ini. Tidak boleh kita serta-merta hanya senang doang untuk memuji Low. Begitu dia sulit, susah, Jerman kalah, kita hajar, kita hujat, ya hancur-hancuran. Nggak boleh juga. Saya pikir tidak fair, saya pikir, ya. Kalau dia mau mundur, oke, ya. Untuk mengkoreksi, mengkritisi dia, oke, wajar. Tapi kalau kita menghajar, menghujat, nggak boleh. Kita harus bisa melihat bahwa dia memberikan prestasi yang luar biasa. Untuk keempat kalinya Jerman juara, hanya ada 4 pelatih. Sepp Herberger, Helmut Schön, Franz Beckenbauer, dan Joachim Low. Dan jadi ini luar biasa. Konfederasi satu-satunya pelatih yang bisa menghadirkan gelar 2017. Jadi ini bagus. Bahkan dia punya rasio kemenangan yang sangat tinggi bersama dengan tim nasional Jerman di Mannschaft. Anda bisa bayangin dalam 189 match setelah 14 tahun sejak 2006 dia mengambil alih posisi dari Jurgen Klinsmann saat itu, di mana Jerman kalah di semifinal Piala Dunia. Dia masih menjadi asisten dari Klinsmann, dari Italia saat itu dengan 2-0, dan Italia menjadi juara akhirnya langsung di Jerman. Ini sudah 14 tahun kalau dihitung sampai saat ini, cukuplah. Namun dari 189 pertandingan, dia mencetak 120 kemenangan, 38 imbang, ya, dan hanya 31 kekalahan. Rasio kemenangan itu sangat tinggi, 63,49%. Anda bisa bayangkan, ini satu-satunya pelatih di Jerman yang punya rasio tertinggi. Franz Beckenbauer ketika membawa tim Jerman menjadi juara pada tahun 90 di Italia dengan mengalahkan Diego Armando Maradona dan kawan-kawan, Argentina 1-0 lewat gol Andy Brehme saat itu. Dia punya rasio memang tidak sampai 52%, hanya 51, sekian. Jadi dengan Low yang begitu tinggi sampai 63, ini pelatih yang luar biasa, punya rasio kemenangan. Ya, seorang pelatih untuk dapat 58% sampai 59% itu sudah tinggi. Tapi Low bisa melampaui di atas 60. Dia sangat tinggi secara ukuran rata-rata rasio kemenangan. Cuma memang dalam 2 tahun terakhir prestasi Jerman menukik dan dia tidak mampu bisa mengangkat performa Jerman ini. Apalagi dengan kekalahan yang memalukan kemarin yang membuat tercoreng bagi Neuer, ya, gawang mereka ini untuk pertama kali dalam sepanjang sejarah sejak tahun 1909 dikalahkan oleh Inggris, ya, dengan begitu banyak gol yang terjadi, akan mungkin sampai di atas 10 gol, 19 gol. Jadi mereka memang banyak mereka kalah. Kemudian pernah dikalahkan Inggris juga di Munchen 5-1, Austria mengalahkan mereka pernah 2 kali dengan 5-0, 6-0. Bahkan Hongaria di penyisian grup di tahun 5-4 sebelum mereka juara, di grup mereka kalah dengan 8-3 sebelum mereka bisa membalikan keadaan di final melawan Puskás dan kawan-kawan 3-2. Nah, ini memang tidak bisa ditolerir bahwa sudah saatnya. Banyak pemain-pemain muda Jerman yang tidak sebagus generasi Ozil, Müller, Khedira, Boateng, Toni Kroos. Walaupun Kroos masih ada sampai saat ini tapi sudah agak menurun. Ada Bastian Schweinsteiger. Dan mereka tidak memiliki seorang Bastian Schweinsteiger, pemain breaker atau worker yang sangat kuat, yang membuat Jerman itu bisa menjadi juara dunia di Brasil karena ada Schweinsteiger yang kuat di tengah. Itu yang tidak dimiliki oleh Low saat ini. Gundogan tidak bisa, mungkin Kimmich, ya, walaupun dia masih muda, tapi dia lagi cedera, tapi harus dicari seperti Schweinsteiger. Nah, tahun 96 ketika Bertie Vogts membawa Jerman juara di Inggris mengalahkan Republik Ceko, itu mereka punya Dieter Eils, pemain yang sangat kuat. Banyak yang tidak tahu. Orang cuma tahu Matthias Sammer di sana, ada Klinsmann, ya, ada Bierhoff saat itu, Thomas Helmer yang ada, Siege yang ada, Babel mereka tahu.
banyak pemain-pemain Jerman yang bagus-bagus, tetapi Dieter Eils lah menjadi kunci yang menurut saya, karena saya hadir waktu itu untuk melihat pertandingan mereka juara. Sama dengan Swaney, nah itu yang harus dicari. Pemain-pemain muda sekarang, Wall Smith dari Benfica, juga Robin Koh pemain dari Leeds juga masih terlalu muda sekali, banyak membuat blunder kemarin, tidak bermain dengan bagus sekali. Philips Max juga yang diambil dari PSV juga belum, pengalaman masih kurang sekali, hancur-hancuran, tidak mampu menjaga Ferran Torres yang banyak masuk dari kanan dan membuat pemain Manchester City ini membuat 3 gol. Jadi memang harus dibenahi betul-betul lini belakang ini. Tetapi kan hanya ada 8 bulan dari sekarang, siapa yang harus mengganti Joachim Low? Pasti dia akan dipertahankan, dan Bierhoff sudah berkatakan bahwa Low ini akan terus bertahan, dan memang ya diberikan kesempatan aja kalau memang DFB nggak mau memecat dia. Tapi menurut saya walaupun tinggal 8 bulan, kalau dia memang mundur, ini akan jauh lebih dahsyat, lebih elegan ya, karena berat sekali tantangan, beban yang harus dia pikul ketika menjadi tuan rumah saat di grup F Euro nanti. Dan saya yakin Jerman sulit berbuat banyak untuk merubah sampai 8 bulan ke depan. Berat sekali dengan kondisi saat ini, di mana kita bisa melihat mereka tidak bisa hanya menang 2 kali dalam Ukraina, ditahan draw, hampir kalah lawan Swiss, bahkan kemarin itu bisa di atas 6 gol sebenarnya. Banyak peluang bagi Spanyol ya. Jerman dalam sejarah tidak pernah hanya menembak 2 kali dan tidak ada on target sama sekali. Itu memalukan sekali buat Jerman. Saya udah melihat semua pertandingan, nggak mungkin Jerman hanya membuat 2, tapi pertandingan kemarin melawan Spanyol hanya 2 tembakan dan 0-0. Sementara Spanyol 23 tembakan, 10 on target. Penguasaan bola kalah 70-30. Bagaimana mungkin tim seperti ini bisa jatuh down sekali menghadapi Spanyol? Tapi itulah, saya pikir, bagaimana lo bisa berpikir apakah dia mundur atau tidak, terserah bagi lo. Tapi buat saya dia harus mundur. Ini tergantung DFB juga untuk bisa memutuskan, PSSI-nya di Jerman untuk melihat kinerja ya, mempertimbangkan soal lo. Oke, kita akan lihat sampai sejauh mana lo akan melangkah. Apakah dia akan bertahan terus atau DFB akan memutus dia kontrak dia, atau lo sendiri yang sadar bahwa dia harus mundur bersama Der Panzer Jerman. Oke, sampai di sini dulu cerita tentang tim nasional Jerman. Sampai ketemu lagi. Anda jangan lupa untuk like, memberikan komentar-komentar yang positif, dan juga subscribe channel YouTube Bung Roban. Ciao.